warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saifuddin, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah, dan beliau rekan saya Bapak Musinin. Hari ini kami akan melakukan kegiatan supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru, dan ini sebagai tugas dari modul 2.3 yaitu aksi nyata supervisi akademik. Kami akan melakukan percakapan pra observasi. Baiklah, selamat pagi Pak Musinin, apa kabar? Baik, selamat pagi Pak Ahmad. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau itu. Baik Pak Musinin, sebelum kita lanjutkan, silakan jenengan perkenalkan diri dulu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhsinin, saya adalah guru kelas 5. Hari ini saya beserta Pak Ahmad Saifuddin akan melakukan supervisi di kelas 5 dengan materi siklus materi dengan tentunya akan menambah wawasan dari anak-anak tersebut. Oke, terima kasih atas sesi perkenalannya Pak Musinin. Jadi Pak Musinin nih, bagaimana nih perasaan jenengan nih saat akan saya lakukan supervisi? Perasaan jenengan seperti apa? Yang pertama, saya sangat senang Pak. Jadi karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga dalam berkompetensi saya sebagai guru dan saya itu sebagai nantinya tahu hal-hal yang sudah baik ataupun belum, tentunya berkompetensi saya sebagai guru apa hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam pribadi saya sendiri gitu Pak. Ya, dengan supervisi ini ya nanti bisa merefleksi apakah itu sudah berjalan baik atau belum. Artinya sama-sama sebenarnya Pak Musinin, kita sama-sama belajar, sama-sama merefleksinya. Jadi nanti di pengembangan di pembelajaran ini, di proses supervisi kali ini, Pak Musinin ini apa rencananya yang mau dikembangkan dari murid atau dari Bapak sendiri itu? Kalau untuk pengembangan, hendaknya kami akan melalui kegiatan mengamati siswa untuk mampu menyebutkan identitas lagu air terjun. Jadi anak-anak tadi juga untuk bisa mengamati dan bisa menyebutkan identitas lagu apa itu air terjun. Terus selain itu juga melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Yang tadinya belum tahu sekarang sudah bisa. Nah, terus selain itu juga melalui kegiatan pengamatan ini, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, kegiatan menggali informasi dari sumber-sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana. Jadi setelah belajar itu harus anak juga bisa membuat bagan-bagan yang telah disampaikan oleh materi tadi. Oke, itu tadi tujuan pembelajarannya untuk anak-anak ya Pak Musinin ya. Kalau untuk Bapak sendiri, apa yang mau jenengan kembangkan untuk pribadi Bapak? Artinya untuk Pak Musinin sendiri, apa nih yang mau dikembangkan atau proses pembelajarannya ditambah dengan yang RPP-nya bermuatan apa kan itu? Baik, yang saya kembangkan kepada siswa-siswa itu tentunya tidak lepas dari lingkungan, karena lingkungan adalah seperti itu, tentunya dengan air sirkulasi untuk tahu bagaimana dari proses untuk penguapan dan sebagainya seperti itu Pak. Oke, udah bagus Pak Musininnya. Terus menurut jenengan nih tantangan yang Bapak hadapi dalam mengampu kelas jenengan ini apa gitu tantangannya Pak buat jenengan gitu? Iya, baik Pak. Tantangan yang pertama adalah saya mengajar di kelas 5, otomatis itu jadikan dari tingkatan ke tingkatan, kelas masing-masing itu kan pasti berbeda-beda kesulitannya. Dari kelas 1 itu juga yang tadi belum tahu, terus belum bisa membaca, sehingga itu juga
tantangan yang ada di kelas 5. Dan untuk kelas tinggi itu juga anak-anak kurang fokus dan konsentrasi. Dan nantinya saya akan untuk bisa merefleksi anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan untuk bisa anak-anak refresh dan jadi lebih konsentrasi lah mereka yang fokus tidak monoton itu aja. Jadi lebih konsentrasi yang ada di nanti akan disampaikan pembelajaran tersebut. Jadi memang ini satu dilematika buat kita Pak Musrin, kadang sudah di kelas 5 pun kadang masih ada yang bacanya kurang lancar. Itu disitulah kebutuhan kita untuk pembelajaran berdiferensiasi kan di situ. Oke, untuk jadi kadang-kadang kita menemui hal-hal anak-anak yang kurang fokus tadi ya, kurang fokus, akhirnya masih main ke sana kemari. Terus kira-kira persiapan apa yang jenengan lakukan untuk supervisi kali ini biar anak-anak lebih konsentrasi tentunya? Jadi tentunya strategi yang akan saya sampaikan, yang akan saya persiapkan nantinya adalah tentunya akan memberikan ceramah dulu, semangat motivasi, motivasi. Terus habis itu nanti diskusi dari anak, setelah diskusi nanti dilanjut presentasi, setelah dilanjut dengan presentasi, jadi anak-anak untuk dikasih tes kuis untuk lebih sejauh mana sih untuk penguatannya ya Pak ya, untuk penguatannya. Oh ya udah bagus sekali. Baiklah Pak Min, terima kasih nih, mudah-mudahan supervisi akademik kita besok berjalan lancar sesuai dengan RPP atau rancangan rencana pembelajaran yang jenengan persiapkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan skenario yang jenengan buat dan mudah-mudahan anak-anak bisa lebih konsentrasi. Artinya nanti jenengan akan kita sama-sama bisa membedakan dengan media pembelajaran yang lebih banyak dan menarik, anak-anak ternyata lebih senang dan lebih fokus. Mungkin seperti itu, karena saya lihat di RPP jenengan itu media-media pembelajaran sudah mulai kelihatan Pak. Di situ saya yakin ini mudah-mudahan ini membuat anak-anak lebih senang, karena kita butuh anak-anak senang dulu. Itu menurut saya, kalau anak-anak udah senang dengan kita, senang dengan pembelajaran hari itu, insya Allah ilmunya akan masuk. Seperti itu Pak Musnia, terima kasih. Ini obrolan kita pra observasi sudah bagus sekali menurut saya. Persiapan jenengan RPP-nya, LKPD-nya sudah siap semua, saya lihat tadi. Mudah-mudahan besok lancar Pak ya. Pak. Terima kasih Pak Musinin. Kita bertemu lagi besok di observasinya, di prakteknya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Musinin ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat puasa? Masih. Baik. Hari ini kita sebelum belajar, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan. Yuk, silakan. Kita sudah melaksanakan berdoa, mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai di sekolah kita untuk menuntut ilmu dengan mengawali berdoa kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, sebelum kita belajar, apakah hari ini ada yang belum berangkat atau yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Yulfi sama? Baik, untuk pada pagi hari ini kita sudah berdoa, melaksanakan berdoa. Tentunya kita tidak lupa untuk sebagai warga Indonesia Raya, jangan lupa kita untuk melupakan semangat kita, yaitu kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan.
intinya sebelum kita belajar tentunya kita harus rileks ya. Coba merilekskan semuanya. Teguh semangat. Untuk pada pagi hari ini kita lanjut. Kemarin pada minggu lalu kita sudah melaksanakan kegiatan belajar tema berapa anak-anak? Tema berapa? Tema 8. Pembelajaran ke berapa? Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kedua. Nanti akan disampaikan tentang lingkungan sahabat kita. Intinya adalah kita akan belajar menghargai lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena lingkungan juga adalah sahabat kita. Kalau lingkungannya kotor, otomatis kita juga akan sakit. Berarti tidak bersahabat. Maka dari itu, kalau lingkungan bersih, ya kita juga akan sehat. Maka dari itu, lingkungan adalah sahabat kita. Baik, pada pagi hari ini akan kamu ingin sampaikan tujuannya ketika kita belajar terkait dengan lingkungan sehat itu apa saja sih? Jadi nanti akan Pak Muslim sampaikan terkait dengan videonya tentang terkait dengan lingkungan sahabat kitanya. Terus untuk mengamati siswa untuk bisa tahu lagu air terjun itu juga termasuk sahabat kita. Nah, melalui kegiatan menyanyi itu siswa juga nanti juga bisa menanggapi dengan nada, bisa tahu tangga nada yang akan disampaikan nanti yang akan dipaparkan. Jadi ketika nanti sudah dipaparkan, kita amati bersama-sama, kita belajar bersama. Itu. Baik. Untuk yang selanjutnya, ya, untuk selanjutnya anak-anak boleh dibuka bukunya, ya, boleh dibuka bukunya tema 8, sub tema 2. Silakan. Tema 8, sub tema 1, pembelajaran kedua. Sudah? Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, perhatikan yang ada di depan. Otomatis nih, untuk mengidentifikasi uraian peristiwa di dalam teks atau di dalam buku tersebut, nanti kita akan mempelajari berbagai tahapan siklus air. Yang pertama, tahapan siklus air itu adalah evaporasi atau penguapan air dari permukaan bumi. Contohnya, kita akan menyanyikan lagu terkait dengan lagu air terjun. Bukan, temanya itu. Yang sudah saya sama-sama. Itu adalah sebuah lagu air terjun. Kita akan membahas tentang tangga-tangga air terjun. Jadi di sini, di situ dibuka bukunya, itu di situ kan halaman 7, ya, halaman 7 dibuka. Di situ sudah, ya, sudah. Di situ sudah jelas bahwasannya adalah tangga nadanya 6/8. Kita juga nyanyinya juga tidak terlalu tinggi. Nah, terus siapa yang menciptakan lagunya atau syairnya? Ate. Baik.
kita sudah kait dengan air terjun, otomatis kita juga akan menyambung ke tentang siklus. Kita akan belajar dulu tentang siklus. Memahami materi siklus air. Baik, barusan kita sudah melihat video tentang siklus. Coba apa sih yang kalian amati ketika kalian melihat video barusan? Apa? Ada air. Air itu terjadi penguapan. Itu tadi yang disebut apa? Ayo. Evaporasi. Yang disebut dengan penguapan air dari permukaan bumi. Tadi sudah melihat berapa persen ketika air tawarnya, terus air esnya dengan air laut atau air asin. Air laut berapa persen tadi? Air laut 97, terus tempat-tempat saja yang tertentu yang bisa menjadi es atau salju. Baik, silakan anak-anak buka halaman 8. Silakan dibaca, diamati terlebih dahulu terkait dengan siklus air. Baca. Baik, kita lanjut. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air. Terus dalam kehidupan sehari-hari kegunaan air itu apa saja? Untuk mandi. Buat kebutuhan mandi, terus itu. Coba kita sebelum kita akan lanjutkan pembelajaran, coba kita merefleksi diri dulu. Semuanya duduknya yang tegak, jangan ada yang bersandar. Coba kita 3 menit untuk mengambil napas, untuk merileks dari tubuh kita, untuk menghirup udara kita. Coba semuanya ambil napas pelan-pelan, tahan. Gimana rasanya? Enak? Sudah enak? Sudah refleks lagi? Masih ada yang dipikirkan, yang ada di dalam pikiran? Masih ada pikiran mau ke rumah? Tidak. Sudah fresh lagi untuk belajar? Nah, oke. Kita kalau setelah kita sudah merefleksi otak kita, pendirian kita bisa lanjut ke pembelajaran. Coba kita tepuk tunggal, ganda. Oke, cukup. Baik, sebelum ada tugas yang lain, coba Pak Musri minta anak-anak untuk bisa membuat kelompok. Berdiri, kita hitung bersama-sama. Ayo, nanti kita buat kelompoknya perhitungan. Ayo. Dari satu kelompok berapa? 5. Oke, berarti bisa yang silakan. Ayo, udah. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Kelompok 1, mana katakan? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah siap? Sudah, masing-masing kelompok sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah? Baik. Di sini Pak Muslim akan bagi terkait dengan lembar kerja. Jadi nanti anak-anak itu silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Sebelum berdiskusi, otomatis kita harus berbahasa terlebih dahulu. Kelompok 1. Ya, sudah bagi semua? Silakan anak-anak terlebih dahulu
yang tadi Pak Muslim baca terlebih dahulu dari siklus air dengan materi pembelahan dengan materi tangga nada. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, kalau sudah dibaca, di situ ada lembar pertama. Silakan kerja kelompok ya, kerja kelompok anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja pertama. Di situ. Ya, sudah? Silakan kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Di situ ada cerita gambar di atas itu seperti apa dan proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut. Yang belum jelas boleh tanyakan ya. Jadi setelah kalian kerjakan apa yang kalian kerjakan di situ barusan dengan tiga kelompok nanti kita presentasikan tiga kelompok satu-satu untuk bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Kalian semua sudah? Baik, kalau yang sudah yang kamu minta disampaikan, kamu minta dari perwakilan kelompok untuk bisa mempresentasikan. Coba dari kelompoknya Mbak Elvi untuk bisa mendiskusikan, mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Perhatikan gambar berikut. 2. Ceritakan gambar di atas. Gambar di atas menjelaskan tentang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang lain boleh kumpul untuk hasil diskusinya. Terima kasih yang sudah menyampaikan diskusinya. Baik, dari sejauh ini setelah kita sudah berdiskusi, setelah kita tahu materinya, Pak Muslim akan memberikan kuis untuk lebih kalian memahami. Jadi nanti ketika Pak Muslim kasih kuis, silakan untuk kita kerjakan. Udah bagian semua? Kalau udah, silakan dikerjakan. Untuk tahu sejauh mana sih kalian ketika tadi disampaikan, silakan kumpul yang sudah selesai. Bagi kumpul. Nah, semua? Cukup. Berarti untuk kuis ini sudah selesai. Terima kasih ya, tadi sudah mengerjakan kerja kelompoknya, mengerjakan kuisnya. Selama ini ketika tadi dari awal hingga akhir Pak Muslim akan menjelaskan apa sih itu sirkulasi. Siklus air itu adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi atau perputaran tersebut baik dari sekian jauh materi ini kita sudah tahu apa sih itu siklus air, sirkulasi. Terus untuk lagunya tadi kita sudah menyanyikan. Bagaimana perasaan kalian ketika tadi menyanyikan lagu tentang air terjun? Gimana rasanya? Senang atau tidak? Mungkin itu saja. Ketika kita belajar tentunya
akan tidak bosan-bosan, selalu kita terus belajar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Pak Muslimin sampaikan. Kita siap-siap terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Yuk. Mari teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan hingga awal hingga akhir kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kita tetap selalu belajar di rumah. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, IPB Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini saya dengan Ibu Gordi selaku pengajar praktik saya dan Pak Muslim selaku rekan sejawat saya akan melaksanakan kegiatan supervisi di kelas 5 untuk tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini hadir Ibu pengajar praktik saya, Bu Garti, dan melihat mendampingi kegiatan pasca supervisi dengan rekan sejawat saya. Ya, Pak Muslimin. Ya Pak, ini Pak kaitan dengan supervisi kemarin saya ingin ngobrol sama Bapak karena ya apa yang Bapak lihat juga mungkin sudah melihat ada catatan dari Bapak gitu. Ya. Bagaimana Pak Muslimin perasaan jenengan di supervisi itu? Alhamdulillah Gimana Pak, rasanya itu? rasanya kemarin waktu kita supervisi itu sudah disupervisi sama Bapak ya dengan keadaan itu Pak. Mungkin dari anak-anak itu masih ada yang kurang antusias lah, masih banyak yang kurang efektif dalam pembelajarannya Pak. Gitu ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu, anak-anak ini tidak antusiasnya itu seperti apa sih contohnya Pak Muslimin? Dari supervisi kemarin yang Bapak lihat, apa yang Bapak rasakan kemarin itu juga sebenarnya itu kan kurang antusiasnya. Ada yang mainan lah, ada ya. yang ngantuk lah, ada yang ngobrol lah masing-masing, sehingga ketika kita belajar itu kurang efektif gitu Pak. Gitu. Jadi anak-anak ini banyak yang ngantuk gitu ya. Iya. Kira-kira nih, nah pasti ya anak-anak ini kalau jam-jam segitu udah ngantuk, sudah nggak semangat, itu seperti apa ya Pak kira-kira? Mungkin dari yang saya lihat itu di dalam situ yang kami pelajari dari anak-anak itu mungkin karena segi efek ngantuknya itu di dalam rumah, kurang ada perhatian dari orang tua. Sekarang lagi zamannya zaman HP, karena sekarang anak-anak sudah dipegangi HP masing-masing sih Pak. Jadi sehingga belajarnya dari orang tua juga mungkin kurang diperhatikan, sehingga anak-anak itu main HP sudah terlalu larut malam, apalagi namanya main game online itu Ya. itulah yang mengakibatkan anak-anak kurang fokus di dalam pembelajaran. Mungkin itu faktornya di situ sih Pak. Sampai belajar di kelas ngantuk ya Pak Nah, Muslimin ya? sehingga anak-anak di dalam pembelajaran itu ya rasanya malas, ngantuk, seperti itu Pak. Karena kita udah mulai tahu apa ya anak-anak itu seperti apa permasalahan. Jadi menurut dengan ini bagaimana mengatasi agar anak-anak ini dalam belajar ini antusias kembali nih
dan tidak mengantuk itu seperti apa maksudnya? Kalau saya pikir-pikir gini Pak, ketika saya ngajar di kelas 5 itu, jadi biar supaya antusias anak-anak itu lebih giat, mungkin nanti saya akan lebih giat lagi untuk memberikan metode pembelajaran. Metode pembelajarannya dari berbagai metode visual, terus metode dengan berbagai alat peraga, sehingga anak-anak juga lebih tertarik di situ Pak. Sehingga anak-anak yang tadinya bosan, ketika kita sudah menampilkan berbagai layar, berbagai pembelajaran di situ dengan di proyektor itu anak-anak lebih antusias lagi gitu Pak. Jadi dengan banyaknya bahan ajar diharapkan harapannya dengan anak-anak bisa lebih tertarik Iya, pelajaran itu iya, ya Pak, Pak. iya, Maksudnya Pak. artinya kalau tadinya hanya mungkin dikasih buku, ini lihat video anak-anak jadi Nah, senang kan gitu Pak ya. Oke, mungkin itu rencananya luar biasa menurut saya Pak Muslimin. Kapan kira-kira itu jenengan akan melakukan hal itu, actionnya lah, kita ini butuh actionnya gitu. Insya Allah Kapan Pak, kira-kira ini? insya Allah saya akan mengulang lagi dengan cara seperti ini itu nanti di bulan depan Pak. Oke, begitu. Jadi nanti di bulan depan coba jenengan ulangin lagi, nanti tetap saya supervisi lagi. Jadi Iya, Pak, kita iya. punya apa ya, dari awal supervisi yang pertama itu seperti apa, yang kedua seperti apa, ada grafik naiknya, tidak Iya. ya. Nanti artinya nanti ini untuk kita belajar bareng-bareng Iya. lah untuk lebih baik di sekolah kita. Iya, Itu Pak Musin ya. Iya, Oke, Pak, terima kasih Pak Musinin Sama-sama, atas Pak. waktunya dan mau membantu saya. Siap Pak, terima kasih.